Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat duha tidak hafal ad-duha. Boleh nggak suratnya diganti dengan surat lainnya? Oke, saya paham. Teman-teman mungkin pernah mendengarkan sholat duha itu rakaat pertama asyams. Rakaat kedua adalah ad-duha. Sekali lagi, itu cuman anjuran. Dia tidak sebuah kewajiban. So far, teman-teman baca ayat-ayat yang dihafal aja cukup kok. 1 ayat, 2 ayat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Memang setiap sholat itu ada fadilahnya. Tidak setiap sih, ada beberapa sholat. Misalnya nih, witir, suratnya Ad-Duha, juga Al-A'la dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di rakaat ketiganya. Tapi juga tidak demikian. Dibaca ayat lain yang kita hafal juga nggak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman udah terlalu sering Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, bisa diganti dengan ayat kursi. Yang penting bukan hadis, yang penting bukan syair Arab, yang penting dia ada di dalam Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya boleh kok, itu ada dalam ayat Al-Quran. So tetap lakukan sholat duha walaupun gak hafal surat ad-duha. Karena itu cuman keutamaan bukan kewajiban. Semoga bermanfaat. Nah oke, di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah sholat taubat itu harus mandi taubat dulu? Baik, teman-teman, sholat taubat itu tidak diwajibkan mandi taubat dulu. Teman-teman tinggal melakukan langsung sholat sunat taubat aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan salam kiri perbanyak mohon ampun serta istighfar kepada Allah. Serta memuhasabah diri. Ingat kesalahan kita, jangan ulang lagi. Misalnya kita pengen taubat dari dosa ghibah. Ya sudah, lakukan sholat sunat taubat, banyak istighfar, sesali kesalahan, jangan diulang lagi. Sebisa mungkin jangan diulang. Terus gimana kalau terulang? Maka aku saranin ikutin dalil ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Ketika kita misalnya ghibah lagi, minta maaf sama orangnya, tambah sedekah subuhnya jadi 100.000. Ketika taubatnya dari melawan suami, lalu kemudian dilakukan juga, tambah sholat duhanya jadi 8 rakaat. Pokoknya gantilah sekebaikan keburukan dengan kebaikan supaya di yaumul hisab itu kita mendapatkan ganjaran pahala kebaikan lebih banyak dibanding dosa kita. Semoga bermanfaat. Nah oke, di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa ini bisa dibaca ketika buka kedai atau buka toko bagi orang yang jualan. Ketika buka kios maka teman-teman bisa berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini adalah doa yang bagus banget kalau teman-teman tuh buka kedai, karena artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, oke, dan kemudian amal yang diterima. Nah, karena kita butuh ilmu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kita butuh rezeki yang baik buat kita. Kita pengen rezeki itu baik ya. Baik itu bermakna adalah berkah. Dan kemudian segala amal kita itu akan baik saja. Nah, dibaca ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insya Allah ini bisa menjadi salah satu doa untuk dari mana kita bisa jualan. Dan ingat, dekati Allah ya. Karena yang menggerakkan orang untuk belanja di tempat kita itu adalah Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat ya. Nah, lalu di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, bersentuhan wudhu suami istri batal atau tidak sih? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi menyatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Serta kemudian Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Nah ini ikhtilaf nih, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat itu biasa, contoh dalam hal kunut. Imam Syafi'i menyuruh kunut subuh, Imam Hanafi bilang tidak perlu kunut subuh. Banyak sekali terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Teman-teman tidak perlu khawatirkan soal ini, yang penting teman-teman pilih yang mana yang kita yakini. Nah teman-teman, so kalau suaminya bilang batal ya berarti batal. Cuma teman-teman pilih satu, jangan berubah-ubah ya. Misalnya nih hari ini lagi sayang-sayangnya, udah ya Imam Hanafi aja deh tidak batal. Besok lagi benci-bencinya Imam Syafi'i aja deh jangan sentuh aku ya, aku lagi berwudu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi nggak boleh berubah-ubah ketika kita udah menetapkan satu perkara pada satu mazhab. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. 4 sumber rezeki supaya hidup jauh dari kefakiran. Yang pertama, rezeki yang datang dari Allah. Rezeki yang pertama ini tanpa perlu kita cari, insya Allah tetap datang. Coba deh, gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain, akan ada loh orang yang zakat ke kita dan kita bisa hidup tanpa bekerja. Tapi nomor satu ini gak cukup, karena ini murni datang dari Allah. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kita sesuatu, rezeki pada tempat yang kita tidak duga-duga. Tapi ada rezeki yang kedua yaitu rezeki yang kita dapat karena kita usahakan. Dalam dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita merubah diri kita sendiri. So kerjalah lebih banyak, lebih rajin dan lebih cerdas. Tapi ini aja kayaknya gak cukup deh. Tambah pintu rezeki yang ketiga. Apa itu pintu rezeki yang ketiga? Yaitu rezeki yang kita dapat karena kita syukuri. Itu bonus. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Tapi kayaknya kurang deh. Ada pintu rezeki yang keempat, yaitu rezeki yang datang karena kita bagi. Semakin kita banyak berbagi, semakin rezeki akan datang kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat kembali pula kepada kita. Biar Allah yang membalasnya. Dan itu adalah karena kebaikan kita. Makanya kalau memberi harus ikhlas ya, karena Allah pasti membalasnya. Semoga bermanfaat. Neologi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.